Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diela Najatun Sadiah dari kelas A3 Bimbingan dan Konseling 2020. Di sini saya akan memaparkan materi layanan bidang pribadi sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Pribadi Sosial yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah, SPSI MPD. Tema layanan pribadi sosial yang akan saya paparkan yaitu mengenai resiliensi. Definisi resiliensi menurut Grothbard tahun 1999 yaitu merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi, serta kapasitas manusia untuk menghadapi dan memecahkan masalah setelah mengalami kesengsaraan. Pada resiliensi ini, seseorang diharapkan mampu untuk bertahan atau survive terhadap kondisi apapun yang mengganggu kestabilitas kehidupannya. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak berlarut-larut dalam sebuah kesedihan dan kekecewaan yang akan berdampak pada kesehatannya dan kehilangan energi untuk bangkit dari kesedihannya dan kekecewaan tersebut serta mengganggu aktivitas-aktivitas yang harus dilakukannya juga. Nah, resiliensi juga sangat berperan penting pada individu yang sedang mengalami di bawah tekanan. Pada masalah yang dialaminya, ketika seseorang mengalami suatu problem yang berlebih, maka banyak adanya dampak negatif yang akan berpengaruh pada kesehatan baik fisik maupun psikis. Nah, disinilah resiliensi sangat dibutuhkan guna untuk memberikan motivasi positif baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekat pada individu yang mengalami stres ataupun oleh dirinya sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi resiliensi itu sendiri menurut Everall, yang pertama adalah faktor individual. Nah, faktor individual ini meliputi kemampuan kognitif individu, konsep diri, harga diri, dan kompetensi sosial yang dimiliki oleh individu. Yang kedua adalah faktor keluarga. Dalam faktor keluarga ini meliputi dukungan yang bersumber dari orang tua, yaitu bagaimana cara orang tua untuk memperlakukan dan melayani anaknya. Selain dukungan dari orang tua, struktur keluarga juga berperan penting bagi individu. Nah, yang ketiga ada komunitas. Nah, komunitas ini yaitu meliputi kemiskinan dan keterbatasan kesempatan bekerja. Paradigma resiliensi didasari oleh pandangan kontemporer yang muncul dari lapangan psikolog dan sosiologi tentang bagaimana anak, remaja, dan orang dewasa sembuh dari kondisi stres, trauma, dan risiko dalam kehidupan mereka. Nah, sejumlah besar ahli psikologi menyadari betapa individu yang hidup pada era modern saat ini semakin membutuhkan kemampuan resiliensi untuk menghadapi kondisi-kondisi kehidupan pada abad 21 yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Akibat atau dampak baik dari menyadari resiliensi itu sendiri, yaitu individu yang memiliki resiliensi yang baik akan mampu bangkit dari trauma yang dialami. Nah, mereka akan mencari pengalaman baru yang menantang bagi dirinya karena telah belajar bahwa hanya melalui perjuangan yang berat mereka mampu mengembangkan wawasan mereka. Resiliensi juga bermanfaat saat individu mengalami kegagalan sehingga memahami bahwa kegagalan bukanlah titik akhir. Pada dasarnya, setiap individu itu memiliki sikap resiliensi yang membedakannya adalah bagaimana individu tersebut dapat mengembangkan dan mengeksplorasi dengan positif sikap resiliensi yang ada dalam dirinya mereka. Adapun aspek-aspek yang membentuk resiliensi menurut Savage dan Settle 2002 menjelaskan terdapat 7 aspek yang membangun resiliensi dalam individu. Nah, yang pertama ada emotional regulation atau regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Kemampuan regulasi ini baik dalam diri individu akan mempermudah individu memecahkan suatu masalah karena individu akan mampu mengendalikan diri ketika sedih, marah, cemas maupun berprasangka negatif serta yang lainnya.
Yang kedua ada impulse control atau kemampuan individu dalam mengendalikan keinginan, kesukaan, atau tekanan yang timbul dari dalam diri individu. Nah, individu yang mengalami kemampuan mengendalikan impuls yang rendah akan cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka menampilkan perilaku yang mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan berperilaku agresif. Yang ketiga adalah optimis. Nah, individu yang resiliensi adalah individu yang optimis. Nah, optimis di sini ketika kita melihat bahwa masa depan kita cemerlang. Optimis yang dimiliki oleh seorang individu menandakan bahwa individu tersebut percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini juga merefleksikan self-efficacy yang dimiliki oleh seorang, yaitu tentang kepercayaan individu bahwa ia mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengendalikannya dalam hidupnya. Yang keempat, ada causal analysis atau analisis penyebab masalah. Nah, analisis penyebab masalah itu merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasikan secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Kelima, ada empati. Nah, dalam empati ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Beberapa individu memiliki kemampuan yang cukup mahir dalam menginterpretasikan bahasa-bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, dan mampu menangkap apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Oleh karena itu, seseorang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Yang keenam, ada efikasi diri. Efikasi diri ini adalah hasil dari pengentasan masalah yang berhasil. Efikasi diri merepresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Efikasi diri ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai resiliensi. Terakhir, yaitu ada reaching out. Kemampuan individu dalam memetik hal positif dari kehidupan di mana dia telah mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa resiliensi lebih dari sekedar bagaimana seorang individu memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan dan bangkit dari keterpurukan. Namun, lebih dari itu, resiliensi juga merupakan kemampuan individu meraih aspek positif dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpanya. Selanjutnya yaitu ada solusi tentang pertahanan diri atau resiliensi. Yang pertama, relasi dan koneksi. Nah, relasi dan koneksi dengan orang lain dapat menghindarkan seseorang dari rasa kesepian, terutama dalam masa krisis ini. Nah, relasi dan koneksi yang baik dapat dibangun melalui keterbukaan dalam komunikasi. Nah, keterbukaan dalam komunikasi ini mengenai perasaan dan persoalan yang akan membuat orang lain memahami kebutuhan kita. Relasi dan koneksi juga dibentuk dengan cara berkomunikasi kepada keluarga, sahabat, atau teman terdekat kita melalui berbagai macam media obrolan. Hal ini membuat perasaan jauh lebih tenang karena mereka menjadi lebih dekat dan kita akan lebih tidak kesepian. Selanjutnya yaitu dengan berpikir positif. Dengan berpikir positif menjadi tips lainnya yang dapat membuat diri kita selalu memiliki harapan dalam masa krisis ini. Nah, pikiran positif dilakukan dengan mengeliminasi pemikiran yang tidak masuk akal, sehingga membuat seseorang menjadi optimis dan mendorong untuk berpikir secara logis dan realistis. Berbagai macam ancaman dapat disikapi melalui pemikiran yang positif, sehingga strategi yang disusun dapat efektif untuk mengatasinya. Nah, pikiran positif juga dapat dilakukan dengan menerima kenyataan dan menjadikan kenyataan sebagai sarana untuk belajar bagi orang yang mau menerimanya, sehingga berpikir optimis bahwa selalu ada penyelesaian dari setiap krisis yang sudah dimulai. Yang selanjutnya yaitu ada mencari pertolongan atau bantuan ahli. Seorang yang merasa kesulitan untuk melewati masa krisisnya dapat mencari pertolongan atau bantuan psikologis dari lembaga psikolog. Bantuan dari psikolog ini akan membuat seseorang mampu untuk menghadapi kesulitan dalam masa krisis dan menyusun strategi yang efektif untuk bertahan. Dukungan dari orang profesional di bidang psikolog ini akan memunculkan kepercayaan diri sehingga dapat menimbulkan pikiran yang positif. Nah, dapat disimpulkan bahwa resiliensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat untuk menghadapi, mencegah, dan mengatasi, bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan, serta mengganggu yang menjadikan individu berada dalam keadaan tertekan. Kemudian, individu itu mampu mengubah kondisi kehidupannya yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi dan bangkit kembali dari keterpurukannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.